Betul. Nah, kalau kita bahas soal kekayaan dan tujuan hidup nih Kak, kan Kak Ari tuh jagonya nih bahas tujuan hidup gitu kan. Buat teman-teman yang belum baca bukunya Kak Ari, boleh di-spill Kak bukunya? Ya, saya sudah lama nulis buku judulnya Strength, Integrity, Purpose. Itu harapannya untuk menolong orang-orang, ya termasuk anak-anak muda yang sedang mencoba ya, mencari tahu apa sih sebetulnya tujuan hidupnya gitu. Bagaimana sih sikap kita Kak sebagai seorang Kristen terhadap kekayaan dan kemakmuran? Jadi buat teman-teman jangan lupa baca ya bukunya Kak Ari. Itu sangat powerful banget dan bisa mengubah sedikit mindset di kehidupannya kita. Bagaimana? Betul. Nah, kalau kita bahas soal kekayaan dan tujuan hidup nih Kak, kan Kak Ari tuh jagonya nih bahas tujuan hidup gitu kan. Buat teman-teman yang belum baca bukunya Kak Ari, boleh di-spill Kak bukunya? Ya, saya sudah lama nulis buku judulnya Strength, Integrity, Purpose. Itu harapannya untuk menolong orang-orang, ya termasuk anak-anak muda yang sedang mencoba ya, mencari tahu apa sih sebetulnya tujuan hidupnya gitu. Jadi buat teman-teman jangan lupa baca ya bukunya Kak Ari. Itu sangat powerful banget dan bisa mengubah sedikit mindset di kehidupannya kita. Bagaimana sih sikap kita Kak sebagai seorang Kristen terhadap kekayaan dan kemakmuran? Ya, jangan anti dengan kekayaan dan kemakmuran. Tetapi balik lagi, apa yang menjadi motivasi kenapa mau kaya dan makmur. Yang kedua ya jangan hitung-hitungan. Nah, orang yang nggak hitung-hitungan bukan berarti kemudian tidak membuat sebuah rencana. Kita perlu membuat rencana dalam hidup kita. Buat goal. Di dalam 5 tahun dari sekarang, itu saya itu mau ada di posisi seperti apa, gitu. Di level seperti apa. Nah, kalau sudah menetapkan goal, tentu kemudian bicara soal strateginya. Pelaksanaannya ya Kak? Iya. Kalau udah dibikin nggak dilaksanain juga percuma. Ya, itu namanya cuman setia pada wacana kan gitu. Contohnya begini, saya dari sini mau ke Bandung. Saya sudah menetapkan tujuan kan, ke Bandung gitu ya. Ya. Nah, kenapa saya penting untuk menetapkan goal atau tujuan? Kalau saya tidak menetapkan tujuan, sudah pasti saya tidak akan menetapkan strategi dan saya tidak akan menetapkan rencana. Nah, kalau saya tidak merencanakan hidup saya, tinggal tunggu waktu orang lain yang merencanakan untuk saya. Iya kan? Nah, tapi bagaimana saya merencanakan kehidupan? Selalu prinsipnya adalah Paulus menanam, Apolos menyiram, Tuhan yang memberikan pertumbuhan. Berharap, berhitung, tapi jangan hitung-hitungan. Hitung-hitungan itu maksudnya apa? Kalau saya merencanakan seperti ini, tujuannya supaya hasilnya persis seperti apa yang saya mau. Itu namanya hitung-hitungan. Nah, kita lagi hitung-hitungan sama Tuhan. Kalau kita lakukan seperti itu. Nah, jadi satu caranya adalah, atau prinsipnya adalah tetapkan goal. Tujuannya apa? Saya menetapkan goal ke Bandung. Nah, pertanyaan berikutnya, mau ke Bandung, sampainya berapa lama? Lalu saya tetapkan, oke, saya mau sampai ke Bandung. Jadi goalnya belum lengkap kalau saya cuma bilang ke Bandung. Saya mau ke Bandung, dari sini, berarti saya harus tahu tempat mulainya kan? Starting pointnya di mana gitu. Kak. Nah, baru kemudian saya mau ke Bandung, berapa lama dari sini? Oke, dari sini saya mau ke Bandung dalam waktu kurang dari 1 jam. Oke, kurang dari 1 jam sampai Bandung ya. Baru bicara, kendaraannya apa? Kalau gitu menurut kamu kendaraannya apa? Nah, itu strategi. Nah, kalau saya bilang, kendaraannya adalah saya mau sampai sambil naik sepeda. Ya, itu namanya... Ya, nggak nyampe, Kak. Nggak nyampe juga. Iya, nunggu matahari terbit dari barat dan tenggelam di timur. Itu sebenarnya, ya itu. Nggak bakal, Kak. Mau sampai ganti tahun juga nggak akan bisa. Berarti kalau saya mau naik sepeda sampai sana, saya harus mengubah goal saya. Betul. Tapi saya nggak mengubah goal saya maunya itu. Ya sudah, berarti yang harus diubah apa? Strateginya.
Strategi itu kendaraan untuk mencapai goal itu. Makanya strategi itu perlu ada penetapan waktu. Yes. Kalau tidak ada penetapan waktu, ya kita tidak akan bisa menentukan strategi apa atau kendaraan apa yang kita pakai. Nah, saya sudah tahu, saya mau ke Bandung dalam waktu kurang dari 1 jam. Makanya kendaraan yang saya pakai harus wush. Harus kereta cepat. Betul. Gitu kan. Tidak ada pilihan lain. Nah, sudah selesai. Kalau gitu, apakah saya sudah otomatis langsung ke Bandung? Ya, kita perlu... Sampai nggak? Ya, sampai sih, Kak. Kan nggak pakai wush. Iya, sampai. Ya. Tapi, dari kendaraan yang saya tahu itu, saya perlu membangun rencana. Iya. Ya, dari sini ke stasiun kereta cepat butuh berapa lama? Iya. Lalu, Mau jam berapa? Lalu, uang di dompet saya berapa? Betul. Tiketnya berapa? Ya, untuk perjalanan ke sana perlu apa saja? Nah, itu semuanya rencana. Nah, rencana itu dibuat, begitu rencana itu dibuat, baru dieksekusi. Iya. Jadi, nah, belum selesai. Eksekusi itu perlu yang namanya monitoring dan evaluasi. Betul. Supaya kita tahu, oh ya ternyata busnya ada, bus kan nggak mungkin macet ya, tapi mungkin ada Gangguan. trouble, ada gangguan yang menyebabkan kemudian dia harus berhenti dulu atau bermasalah. kelistrikannya kenapa dan sebagainya. Nah, saya harus tahu bagaimana saya menghadapi situasi itu. Ya. Kayak sahabat saya tadi tuh, dia pergi naik kereta mau ke bandara, Kak. Kan ada kereta khusus ya. Ya. Kalau naik kendaraan umum kan satu lama, kedua macet, gitu. Terus ketiga mahal, gitu. Betul. Nah, dia sudah panik, Kak, karena ada gangguan. Sehingga harus memikirkan strategi apa nih yang harus dilakukan. Apakah saya ganti haluan lagi gitu kan? Atau dia tetap setia dengan caranya atau metode itu kan? Gitu. Berarti kan dia harus ambil keputusan ya? Betul, dan itu keputusan yang perlu cepat ya, Kak. Gitu. Nah, ini contoh yang sangat baik, Ahwi. Tadi kan saya bilang bahwa tujuan kita menetapkan goal dan waktunya, lalu kemudian strategi atau kendaraan untuk mencapainya itu apa, dan kemudian menetapkan rencana. Ya, kalau teman-teman akrab dengan smart planning, ya itu smart planning gitu ya. Ya, dari planning atau dari rencana itu kemudian baru dieksekusi. Dari eksekusi itu ada monitoring dan evaluasi, ya kan? Nah, monitoring dan evaluasi tujuannya adalah untuk melihat hal-hal mana yang bisa kita tingkatkan, atau justru di dalam perjalanan itu hal-hal apa yang perlu kita adaptasi atau bahkan kita perlu eliminasi, nggak perlu kita lakukan lagi. Ya, itu tujuannya. Nah, banyak orang berpikir begini, oh kalau gitu saya untuk memastikan bahwa goal atau tujuan itu tercapai seperti yang saya mau, makanya saya buat rencana. Tapi pada kenyataannya kan tidak seperti itu. Ada hal-hal dalam hidup yang sudah kita rencanakan dengan begitu sangat baik, ternyata terjadinya tidak seperti yang kita rencanakan. Contoh waktu kita mengalami pandemi, siapa yang pernah merencanakan seperti itu, ya kan? Nah, jadi pertanyaannya, kenapa kita perlu menetapkan rencana? Kenapa kita perlu menetapkan strategi? Kenapa kita perlu menetapkan tujuan? Itu tujuannya bukan untuk mengendalikan hasil seperti yang kita mau. Tapi karena kita mengerti bahwa kita ini terbatas, hikmat kita ini terbatas. Kita perlu hikmat yang lebih besar. Contohnya tadi untuk mengambil keputusan secara cepat di tengah-tengah situasi yang tidak ideal tadi ya, itu kan perlu hikmat. Nah, dari mana kita bisa dapatkan hikmat itu? Ya dari siapa? Dari Sang Pencipta. Iya, siapa yang menciptakan kita, siapa yang memungkinkan kita untuk membangun goal dan membangun strategi dan membangun rencana itu. Jadi saya menetapkan rencana atau membangun rencana sebaik mungkin, bukan dengan tujuan untuk mengendalikan hasilnya seperti yang saya mau, tapi karena saya mau lebih mengenal hati, mengenal hikmat Tuhan, mengenal pribadinya yang begitu dalam dan tak terselami itu. Itulah kenapa saya membuat rencana, karena saya tahu saya terbatas. Hikmat saya terbatas, tapi saya tahu
Dia adalah Tuhan yang tidak terbatas. Amin. Keren banget nih Kari. Semoga bisa dapat insight ya teman-teman. Nah, tadi kalau kita bicara soal kekayaan dan tujuan hidup, apa sih Kak yang dimaksud dengan saluran berkat dalam konteks keuangan? Ya, bagaimana keuangan yang dipercayakan kepada kita itu manfaatnya, manfaat dari hamba yang baik tadi, ya uang tadi tidak hanya berhenti di kita, tapi bisa digunakan untuk menjadi tujuan Tuhan dalam mengasihi dunia ini. Saluran berkat itu lawan katanya adalah gudang berkat. Wow. Jadi saluran berkat atau orang-orang yang memahami bahwa dirinya dipercayakan Tuhan untuk menjadi saluran berkat, dia tidak akan pernah puas mendiamkan hidupnya menjadi gudang berkat. Saluran berkat berarti dia juga tadi ya bisa soal goal, dia menetapkan goal, menetapkan strategi, menetapkan rencana. Bagaimana dengan apa yang Tuhan percayakan di tangan saya ini bisa menggunakannya untuk kepentingan yang lebih besar. Untuk kepentingan kesejahteraan umat Tuhan. Jadi prinsipnya apa? Berhenti memikirkan diri sendiri. Berhenti untuk memikirkan bahwa ini semua tentang diri saya sendiri. Ini nggak bisa. Karena begitu kita berpikir bahwa ini semua adalah tentang diri saya sendiri, pasti di kepala saya adalah saya ingin dapat berkat sebanyak-banyaknya, supaya hidup saya adalah yang paling sejahtera dari yang lain, dan saya mau jadi gudang berkat. Nah, tunggu waktunya muntah, dan kemudian sakit karena itu. Jadi saluran berkat adalah bagaimana kita selalu berpikir dan membangun rencana, bagaimana menyalurkan berkat Tuhan ini bagi kepentingan banyak orang. Karena itu yang ada di hatinya Tuhan. Nah, bayangkan begini, kalau kita menyalurkan berkat kita, kira-kira berkatnya tambah banyak apa enggak? Tambah banyak, Kak. Nah iya, kan hamba yang baik dan setia tadi, luber. Iya kan? Tapi kalau kemudian kita berpikir bahwa ini selalu adalah untuk diri saya sendiri, ya udah. Ya sudah. Tuhan akan udah takarnya segitu. Iya, takarannya memang segitu. Seperti hamba yang tadi kan, yang diberikan 1 talenta kan, emang takarannya segitu. Ya sudah. Terima itu. Bahkan yang hamba yang kerennya lagi ya, yang 2 hamba yang menjadi berlipat ganda, menghasilkan berlipat ganda tadi, itu dibilang gini, masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Berarti itu kan bicara begini, tadinya hamba yang boro-boro masuk ke rumah tuannya aja masih nggak mungkin, ya kan? Apalagi diajak makan semeja makan, nggak mungkin. Ini berarti apa yang kemudian menjadi milik tuannya, menjadi miliknya dia. Apa yang menjadi kesenangan atau sukacita dari tuannya, itu menjadi sukacita. Karena apa? Di meja makan, masuk dan turun itu berarti apa? Hubungan yang lebih dekat, lebih intim. Ya masa kalau hubungannya lebih dekat, lebih intim, hidupnya segitu-segitu aja. Betul. Tapi sekali lagi, berharap boleh, tapi tidak hitung-hitungan. Karena hitungan matematikanya Tuhan berbeda ya, Kak? Berbeda. Nah, Kak, apa sih yang membuat kita tuh bisa menjadi kaya tapi bertentangan dengan hidup sederhana dalam Kristus, Kak? Iya. Sekali lagi ya, bahwa Alkitab tidak mengajarkan atau melarang kita untuk menjadi kaya. Tapi yang diajarkan adalah sederhana. Sederhana itu bersahaja. Hidup bersahaja itu artinya adalah, ya kalau saya dalam keadaan seperti ini, ya saya jadi apa adanya saya seperti ini. Enggak terus mencoba untuk bergaya hidup seperti orang yang memang sudah punya uang lebih banyak daripada saya. Ya.
Sebaliknya. Atau dipercayakan uang lebih banyak gitu ya Kak? Betul. Sebaliknya pada saat saya dipercayakan lebih banyak, saya menjadi lebih kaya, saya kemudian nggak flexing. Dan saya tidak menggunakan kekayaan itu untuk menegaskan status saya. Tapi tadi menggunakan kekayaan itu untuk apa? Menyalurkan lagi berkatnya gitu kan, menjadi saluran berkat. Oke, Kak, kita mau bahas soal tadi kan kekayaan dan tujuan hidup ya. Apakah dari menjadi kaya bertentangan dengan hidup sederhana ya dalam Kristus, Kak? Alkitab tidak pernah mengajarkan atau melarang kita untuk menjadi kaya. Tapi apa yang Alkitab ajarkan adalah tentang hidup sederhana atau hidup bersahaja. Apa artinya hidup bersahaja atau hidup sederhana? Saya mengerti identitas saya di mata Tuhan. Bahwa identitas saya itu tidak ditentukan dengan berapa banyak uang yang ada di tangan saya saat ini. Jadi kalau saya sekarang belum terlalu punya banyak uang, ya jangan bergaya hidup seperti banyak uang. Banyak uang. Itu nanti merembet kemana-mana. Dampaknya, betul nggak? Benar. Jangan sok-sokan. Akhirnya apa? Kalau mau bergaya hidup seperti sudah banyak uang, dia akan mencoba pinjam sana, pinjam sini. Tadi balik soal hutang tadi, hutangnya jadinya hutang apa? Hutang konsumtif, ya kan? Nah, sebaliknya, kalau kita sedang banyak uang, dipercayakan berkat lebih, ya jangan terus menggunakan itu untuk flexing. Dan jangan menggunakan uang itu untuk menegaskan bahwa kita punya. Status. Padahal kita belum punya, gitu ya Kak? Iya, atau memang betul-betul punya tapi untuk pamer. Apa artinya hidup bersahaja atau hidup sederhana? Hiduplah pantas. Pantas dengan apa yang dipercayakan di tanganmu pada saat ini. Dan kepantasan itu yang membuat kita kemudian hidup tidak hanya memikirkan diri kita sendiri. Kembali lagi soal hidup sebagai saluran berkat. Jadi saya nggak akan berpikir gini, oh karena di tangan saya sekarang sedikit, nanti aja deh. Kalau tunggu banyak, baru nanti jadi saluran berkat. Loh, ini jadinya kan balik dari yang awal kita bicarakan tadi. Siapa Tuhan, siapa hamba? Ya apa enggak? Nah, bayangkan gini, orang yang punya motivasi seperti itu atau punya prinsip seperti itu, kita pakai istilah yang paling gampang tadi soal perpuluhan. Kalau punya berkat 1 juta, perpuluhan 10% kan? 100.000. Merem sebelah. Iya. Diberkati 10 juta. Perpuluhannya berapa? 1 juta. Merem sebelah. Diberkati lagi 100 juta. Perpuluhannya 10 juta. Oh, masih bisa lah, tapi udah mulai mikir nih. Oke. Diberkati 1 miliar. Kasih itu 100 juta. Kira-kira gimana? Mulai kayak hang. Korslet. Iya kan? Korslet. Artinya apa? Kalau dari sejak belum punya banyak, mentalnya adalah mental miskin. Sekalipun dia suatu hari punya banyak, mentalnya tetap miskin. Jadi, teman-teman, kalau kalian mau dipercayakan yang banyak sama Tuhan, kalian harus bersedia memberikan dulu buat Tuhan tentunya ya, dan buat orang-orang. Ya, Tuhan itu kan bukan untuk menambah kaya dia, karena dia adalah pribadi yang sumber dari segala sumber. Kalau aku belajar bahwa ketika kita dipercayakan sama Tuhan, itu sebenarnya bukan memperkaya kita, Kak. Itu untuk memperkaya orang lain gitu. Maksudnya memberkati orang-orang lain gitu, Kak. Karena itu yang ada di hatinya Tuhan, dan kita dipercaya sebagai saluran berkat. Bayangkan ya, kalau saya itu punya, saya tahu siapa sumber dari segala sumber berkat saya. Terus saya dipercayakan, Ari, aku percaya sebagai alat untuk menyalurkan berkat ini. Lah mosok iya saya nggak diberkati? Dan apakah saya kemudian tidak menganggap itu sebagai sebuah kehormatan yang luar biasa? Sama seperti yang 2 hamba tadi kan,
Dipercayakan loh. Ya. Dari tuan yang sangat kaya itu. Masa iya sih kemudian, aduh, capek nih. Urusan gua aja belum beres nih. Iya. Masa gua harus pikirin urusan orang lain gitu ya, Kak? Iya. Tapi tadi ada kata pantas. Iya. Ya kalau kamu, di tangan kamu berapa gitu. Oke. Nah, kalau kita bicara tentang generasi, Kak, generasi muda sekarang dan tantangan finansial di zaman ini gitu ya, Kak. Apa sih nasihat dari Kakak buat generasi muda Kristen yang sedang membangun karir dan mengejar kestabilan finansial? Ya ini jadi topik yang selalu dibahas di banyak seminar ya. Yes, mengejar kestabilan finansial. Jawaban saya adalah begini. Kenapa mau finansialnya stabil? Kenapa? Guys, kalian coba jawab. Coba jawab ya nanti ya. Tulis di kolom komentar. Kenapa Tulis di kalian kolom pengen komentar. stabil? Iya, kenapa? Nah, apapun jawabannya, coba lihat. Apakah itu urusannya sama diri saya sendiri, atau urusannya adalah untuk lain. kepentingan lebih besar, untuk kepentingan orang lain. Ya. Jadi, kejarlah kestabilan finansial, tapi dengan apa yang menjadi isi hati Tuhan dan caranya Tuhan. Yang tadi berharap, tapi nggak hitung-hitungan. Betul. Penting kestabilan finansial, tapi balik lagi, apa prinsip dan motivasi kenapa pengen finansialnya stabil. Dan finansial yang stabil itu gambaran teman-teman seperti apa? Betul. Itu yang perlu ditetapkan terlebih dahulu. Perlu dideskriptifkan lebih detail ya, Kak. Betul. Mungkin ditulis gitu. Betul, jangan cuman karena wah pokoknya stabil supaya nanti terjamin Bisa beli segala handphone sesuatunya. gitu, Kak. Beli handphone yang paling flagship gitu ya misalnya. Iya. Beli mobil listrik terkini gitu. Terkini gitu ya. Tapi dia lupa bahwa listrik di rumahnya harus dinaikin. Bener juga, Kak. Akhirnya nebeng ke listrik tetangga. Ya kan? Jadi poin saya adalah kalau mau membangun karir dan mengejar kestabilan finansial, tetapkan dulu tadi sama goalnya apa itu. Lalu lihat goalnya itu hanya berhubungan dengan dirimu sendiri atau untuk kepentingan yang lebih besar, ya kan? Nah, lalu yang kedua adalah untuk memahami goal itu kita perlu yang namanya hikmat. Ini kadang-kadang diremehkan soalnya. Nah, hikmat itu kita tahu bahwa sebagai manusia terbatas, tapi kita punya sumber dari segala sumber hikmat yang tak terbatas. Jadi untuk menetapkan tujuan saya, goal saya dalam membangun karir apa yang nanti saya akan gumuli atau saya akan tekuni, ya perlu hikmat. Betul. Nah, karena saya tahu hikmat saya tak terbatas, ya saya memilih untuk melekat pada sumber hikmat yang tidak terbatas itu dong. Betul. Jadi untuk membangun karir jangan pernah meninggalkan keintiman dengan Tuhan. Disiplin di dalam membangun spiritual. Kan itu penting. Ini banyak orang bilang klise gitu. Loh, tapi ini sumbernya. Ini sumbernya. Tapi itu ada orang-orang yang bangun karirnya bagus tapi dia nggak dekat sama. Nah, kayak yang dilihat kan baru babak pertama dari permainan sepak bola nih. Babak keduanya masih berjalan loh. Masih ada injury time. Iya kan? Nggak bisa lihat cuman di awal itu saja. Jadi kita perlu juga mempetakan, kalau tadi kita ada mempetakan atau kalau kita tadi bahas tentang investasi, kita mempetakan uang-uang kita juga petakan waktu kita ya, Kak. Betul. Jadi kita juga harus ada kasih waktu kita buat Tuhan, untuk pelayanan, memberikan tenaga kita gitu ya, Kak. Dan itu tidak bisa di dalam konsep life balance seperti yang dipahami oleh beberapa anak muda yang kemudian pembahasan, oh karena saya perlu life balance, makanya saya perlu healing nih. Healing akhirnya apa? Hilang, Kak. Ya, healing terus gitu kan. Lama-lama jadi domba yang healing. Domba yang hilang dong gitu kan. Tapi healing yang dipahami itu seperti Alkitab tidak mengajarkan healing. Healing dalam konteks apa yang diajarkan firman Tuhan adalah bahwa kalau kamu mengalami
anxiety, kalau kamu mengalami kekhawatiran berlebihan, kalau kamu takut, kamu sedang struggle dengan sebuah persoalan yang begitu besar, kalau kamu lagi mempertanyakan tentang identitas kamu, kalau kamu lagi mempertanyakan tentang tujuan hidup kamu, dan kamu merasa bahwa hidup ini seolah-olah tidak berpihak dan tidak ideal ya untuk kamu, yang diajarkan apa? Datanglah kepadaku, kepada Kristus, semua yang berbeban berat. Datang kepadaku, itu healing, karena healing yang sesungguhnya itu tidak bisa hanya dicari melalui saya perlu liburan, padahal saya uangnya terbatas, terus pinjem duit untuk liburan. Kira-kira pulang healing nggak? Butuh healing lagi pasti, betul nggak? Bingung buat bayar utang gitu kan? Iya. Jadi kalau bisa dibayar, Kak. Nah iya kalau bisa dibayar. Dan healing yang seringkali mengerti adalah kalau saya sedang healing, liburan, menyepi atau apapun itu, hanya ada saya, dan saya. Jadi detach dari semua hal, termasuk detach dari membaca firman Tuhan, detach dari membangun spiritual disiplinnya dia. Enggak gitu konsepnya. Ya, karena yang diajarkan Alkitab adalah resting. Rest, makanya ada kata sela. Dan bahkan Yesus mengajarkan apa itu arti sabat. Ya, tapi itu bukan kemudian meninggalkan hubungan atau berusaha meninggalkan hubungan dengan Tuhan. Enggak, justru itu digunakan untuk apa? Untuk, kalau dalam bahasa saya, kalau saya resting, saya perlu rest karena saya perlu life balance juga perlu gitu. Recharge lah ya. Perlu recharge. Nah, kalau saya rest, saya gunakan untuk apa? Layah-layah betul, iya. Tapi untuk rethinking lagi, revisiting lagi. Untuk rethinking, revisit apa? Ya, bagaimana hidup saya sudah berjalan dalam beberapa waktu ini? Apakah goal saya itu masih relevan? Apakah kemudian saya masih disiplin dengan strategi dan perencanaan saya? Itu rethinking. Terus kemudian saya memikirkan bagaimana hubungan saya dengan keluarga saya. Makanya saya gunakan waktu-waktu tertentu, tetapkan waktu-waktu tertentu untuk satu. Saya cuma mau liburan atau saya cuma mau berdua aja dengan istri saya. Saya sudah punya anak 2. Tapi ada waktu yang saya tetapkan untuk saya bersama dengan, atau liburan bersama dengan keluarga. Mereka semua dan keluarga. Karena liburan keluarga adalah melayani anak-anak. Betul. Tapi kalau liburan keluarga dan membangun hubungan juga membangun hubungan kan antar keluarga kan. Keluarga, Kak. Tapi liburan keluarga itu berbeda dengan intimasi dengan pasangan. Jadi saya harus banget, itu yang namanya life balance. Saya harus punya rencana kapan saya intimasi dengan istri saya secara spesial ya, secara waktu-waktu khusus dalam konsep rest tadi. Dan kapan saya dengan keluarga saya. Kapan kemudian saya untuk belajar lebih dalam lagi. Makanya salah satu bentuk resting saya adalah saya sekolah lagi, saya belajar lagi. Itu resting gitu. Tapi juga kapan saya olahraga. Baru selesai sekolah ya? Iya, dan sekarang sedang mendaftar sekolah lagi. Berharap kalau bisa diterima, saya akan lanjut sekolah lagi. Kenapa? Ambil sekolah apa nih kalau boleh di-spill? Saya ambil doktoral, tapi untuk hal yang justru bukan teologi terlebih dahulu, tapi berkaitan dengan kepemimpinan bangsa. Iya, karena itu yang saya percaya memang Tuhan taruh di hati saya. Itu. Semoga diterima ya. Amin. Terima kasih. Semangat, Kak. Doanya menunggu hasil tes. Saya sudah tes ya. Itu. Kalau kita bahas soal di era digital sekarang ini, Kak, banyak banget tawaran investasi. Yang mana tuh dan pengen jadi cepat kaya. Ya kan? Dan bagaimana cara Kakak untuk bisa membedakan mana yang bijak dan mana yang jebakan, Kak? Kalau saya gampang membedakannya. Karena saya kan juga beberapa kali tawarin ini, tawarin itu gitu ya. Membedakan cuma gampang. Semua jenis penawaran investasi yang ada embel-embelnya cepat kaya,
dan atau memberikan keuntungan yang lebih daripada apa yang menjadi kaidah umum, sudah pasti itu too good to be true. Jadi saya tidak akan pernah ambil itu. Ya. Karena tidak pernah ada yang mengajarkan, Alkitab juga mengajarkan bahwa kamu tuh kaya itu instan. Dan tidak pernah ada yang mengajarkan. Jadi kaya itu butuh proses. Bahwa keuntungan itu bisa dibuat untuk melawan hukum kaidah umum yang berlaku saat ini, ya. Kecuali itu adalah berkat Tuhan sendiri. Ya, yang tadi matematikanya berbeda. Tapi selama itu terikat dengan hukum matematika kaidah umum, pokoknya semua yang menawarkan cepat kaya, ya, cepat ini bagi banyak orang relatif ya. Tapi kita punya standar dong, gitu ya. Kayak misalnya gini, coba kalau misalnya gini, saya menawarkan Anda untuk punya anak cepat lahir. Waduh, gimana? Ngeri banget, Kak. Too good to be true pasti. Iya kan? Agak dan impossible, Kak. Bahkan ditambah sebuah keuntungan. Keuntungannya adalah anaknya itu lahir nggak perlu diurusin lagi seperti bayi, karena dia langsung jadi anak umur 5 tahun. Itu namanya too good to be true. Karena Alkitab mengajarkan bahwa ada proses yang namanya menabur, ada proses yang namanya menyiram, ada proses yang namanya mendapatkan hasil. Dan selama kita hidup, kita akan selalu terikat dengan hukum itu. Ya, jadi teman-teman jangan terlalu dipikirin. Terlalu wah gitu. Carilah investasi yang wajar, yang normal. Dan jangan pernah menaruh semua uang di satu keranjang. Itu. Ya, penting jadi banget. Penting banget. Jangan udah banyak contohnya lah yang kemudian hidupnya jadi susah. Karena apa? Karena diiming-imingi cepat kaya, diiming-imingi bunga atau hasil keuntungan yang lebih daripada apa yang wajar. Cepat kaya, Kak. Cepat hilang. Makanya butuh healing lagi nanti. Iya. Oke. Nah, kalau menurut Kakak bagaimana gereja bisa membekali jemaat dan dalam hal literasi keuangan yang sehat dan rohani? Rohani kan? Rohani ya. Ya ajarkan prinsip-prinsip yang benar dong. Sesuai dengan firman Tuhan. Jadi jangan berfokus kepada mengajarkan sekedar doktrinnya. Nanti kan jadi pertentangan tuh, mana yang benar? Doktrin ini atau doktrin itu? Nanti ribut lagi. Doktrin kaya boleh enggak? Doktrin ini boleh enggak? Nanti ribut gitu. Akhirnya yang diributkan apa? Bagaimana cara kita makan bubur ayam. Iya, tapi prinsipnya lupa ajarkan prinsipnya. Satu, ajarkan prinsip yang tentunya sesuai dengan apa yang ada di Alkitab gitu. Jadi komprehensif gitu, jangan cuman mengajarkan dari satu perspektif saja, tidak, harus komprehensif, ya kan? Itu satu. Yang kedua, baru pikirkan strateginya. Bisa lewat mimbar ya, pada hari Minggu. Tapi juga perlu mungkin ada kelas-kelas khusus, ada pelatihan-pelatihan khusus yang perlu diikuti gitu ya kan? Nah, melalui komunitas. Ya. Tapi intinya adalah literasi keuangan perlu. Karena apa? Itulah yang banyak diajarkan di Alkitab. Ada dua hal yang sangat penting yang diajarkan di Alkitab menurut saya. Yang pertama adalah tentang bagaimana mengelola keuangan. Yang kedua adalah bagaimana menggunakan waktu dengan baik. Tapi sebaliknya, ini yang diajarkan secara kontras oleh dunia. Dunia mengajarkan apa? Time is money. Tapi cuma dua itu kan. Time is money. Jadi kalau time is money, keluargamu apa?
aspek hidupmu yang lain apa? Yes. Ibadah apa? Karena waktumu akan kamu habiskan semua untuk mengejar uang. Karena time is money. Alkitab tidak mengajarkan time is money. Alkitab mengajarkan bahwa waktu dan uang itu adalah datang dari Tuhan. Yeah. Dan kita dipercayakan untuk mengelolanya dengan baik. Yes. Iya kan? Nah, ini bicara tentang literasi keuangan. Jadi tidak hanya literasi keuangan, tapi juga literasi waktu mungkin. Yes. Penggunaan waktu. Penggunaan waktu yang efektif dan efisien. Iya, karena waktu dan uang itu ada hubungannya. Makanya dunia mengajarkan time is money. Yeah. Dua hal itu. Tetapi tentu kita tidak melihatnya dari sudut pandang bahwa time is money. Yeah. Kita melihat dari sudut pandang yang lebih luas. Bahwa kenapa time is money? Karena ya kita tidak boleh menyanyiakan hidup kita. Jadi mungkin bukan time is money ya yang tepat, mungkin time is very precious. Waktu itu sangat berharga. Waktu itu adalah privilege buat kita. Karena cuma ini, sekeras apapun kita berusaha untuk mengulang, tapi tidak akan pernah bisa diulang. Dan sekeras apapun kita berusaha untuk menambah, tapi tidak akan pernah bertambah, adalah waktu. Oke, wah, nggak terasa ya kita sudah bicara banyak banget nih bersama Kari. Thank you banget sudah datang di podcast Tanya Ahuy. Thank you sudah diundang juga. Semoga sharing-sharing dari Kak Ari dan yang disampaikan tadi bisa memberikan satu insight, inspirasi, dan perubahan hidup tentunya ya. So, thank you semuanya yang sudah... Kasih PR boleh nggak? Oh, kasih PR. Boleh ya, nanti ditulis di kolom chat di Tanya Ahuy boleh ya? Boleh. Tadi kan kita sudah belajar. Ya. Bagaimana cara makan bubur. Yes. Gitu kan, ada diaduk kan nggak ada. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, ini untuk post-testnya. Post-testnya, ya. Oke. Bagaimana cara memasukkan gajah ke dalam kulkas? Silahkan dipikirkan. Oke. Jangan lupa ya guys, siapa yang jawabannya benar nanti ada hadiahnya. Oke. Thank you semuanya.